Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hari ini bisa bermuajahah dalam rangka upgrading SDM baru. Tadi kalau melihat jumlahnya banyak sadatnya ya, atau banyak amah-amahnya, banyak amnya. Bandingkan apinya banyak ininya. Sebelumnya akan agak nyiapin slide ya, bulan sarannya lagi masalah laptopnya lagi masalah ketika sedang. Nah kita balik cara lama ini saya diamanain untuk menyampaikan memberikan gambaran ya, tasawur gambaran tentang tarbiyah atau pendidikan Islam. Karena ini ya, tentu penting untuk disampaikan sebagai gambaran dasar sebelum kita memulai, walaupun sebenarnya sudah mulai ya. Tapi sebelum jauh kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan ini. Jadi sebelum itu diharapkan kita ini sudah punya wawasan jelas, ya, punya gambaran yang jelas kemana arah dari semua aktivitas kita itu. Ini yang harus dipahami, karena jangan sampai nanti kita sudah jauh berdua beraktivitas tapi belum tergambar mau kemana kita mau melangkah. Nah, biasanya saya sampaikan ketika dalam kegiatan yang sama sebelumnya, kita perlu ingatkan bahwa kita ini bergabung dalam sebuah muasasah, dalam sebuah yayasan yang ada dalam bidang pendidikan. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi tim kita ini adalah tim dalam rangka untuk aktivitas pendidikan, aktivitas tarbiyah. Jadi pendidikan itu Indonesianya, kalau Arabnya tarbiyah. Ya, makanya kalau dengar tarbiyah itu ya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia adalah pendidikan Islam. Nah, lembaga-lembaga seperti ini ya, jadi ketika kita berada dalam sebuah lembaga seperti ini perlu dipahami bahwa lembaga-lembaga ini memiliki fungsi, memiliki tugas paling tidak 4 hal. Ini yang fungsi lembaga yang harus dipahami, dan ini yang sudah dicanangkan termasuk yayasan Rabbani. Jadi kita bergabung di sini ini harus memiliki semangat, memiliki pemahaman 4 ini. Satu, bahwa tujuan daripada lembaga-lembaga tarbiyah seperti ini, lembaga pendidikan salah satunya adalah Rabbani ini, bertujuan satu adalah nasrul fikrah. Ya. Apa itu nasrul fikrah? Nasrul itu artinya menebar, al-fikrah itu pemahaman, menebar pemikiran, menebar pola pikir yang benar, menyebarkan kebenaran dalam berwawasan, ya, menebarkan ilmu kalau dalam bahasa sederhana. Nah, makanya jadi dengan adanya lembaga ini diharapkan ide-ide atau pemahaman-pemahaman yang selama ini kita pahami tentang Islam, ya, tentang kebenaran, tentang idealisme, bagaimana seharusnya Islam itu, ya, orang Islam itu bagaimana bersikap, berkepribadian, berperilaku dan sebagainya, ya, yang kita sudah pelajari selama ini tentang Islam itu. Itulah kemudian dengan adanya lembaga seperti ini diharapkan kemudian itu akan memiliki jangkauan yang lebih luas penyebarannya. Ya, karena di sini sasarannya ada santri, ya, siswa, ada wali siswa, ada kemudian dengan adanya lembaga seperti ini kita punya
sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan-kegiatan penebaran ide-ide kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Bisa mengumpulin masyarakat, bisa ngadain kegiatan yang bisa menebarkan kebaikan itu dengan. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya tentu ya, kalau kita bicara kembali kepada awal bahwa setiap kita, setiap orang yang muslim itu kan hakikatnya adalah harus selain dia sebagai seorang muslim, kita harus menjadi seorang dai, kan begitu. Karena dalam keislaman dengan dakwah itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Jangan cuma bicara, kalau bicara dai itu kan urusan mubalik, ya, urusan para ustadz, urusan para para penceramah, kan. Bicara dakwah itu adalah tanggung jawab setiap orang muslim. Ya, saya Islam, saya harus mengajak orang lain pada Islam. Itu adalah tanggung jawab dasar ini yang perlu dipahami setiap kita. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa melihat tidak benar kemungkaran, hal yang menyimpang, hal yang tidak ideal, ya, dari ajaran Islam itu, falyughayyir biyadihi. Kata Nabi, orang itu harus melakukan upaya merubah kondisi. Nah, alhamdulillah, ketika kita bicara ini, kita melihat banyak sekali kondisi masyarakat kita yang masih jauh dari idealisme bagaimana seorang muslim. Ya, dari gambaran seorang muslim yang benar, ya. Bagaimana masyarakat kita dengan teori-teori yang pernah kita baca, bagaimana tentang masyarakat muslim, ya, bagaimana tentang kehidupan keislaman yang benar, itu masih banyak sekali. Banyak orang yang masih belum sholat, hal yang paling dasar saja. Apalagi kemudian tentang kehidupan cara berekonomi, rumah tangganya, kemudian dalam masyarakatnya, nilai-nilai keislaman itu masih jauh sekali, ya. Kemudian perilaku anak-anak muda, kemudian juga ya masyarakat kita terkait dengan hal-hal yang dilarang Allah masih banyak terjadi. Jadi ini adalah satu kondisi yang disebut dengan mungkaran tadi. Mungkaran itu kan umum, pokoknya segala hal yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam itu mungkaran. Gak sholat mungkaran, gak zakat mungkaran, gak puasa mungkaran, gak menutup aurat mungkaran, ya. Perilaku yang gak baik mungkaran, cara berekonomi masih penuh dengan suasana riba mungkaran. Dalam bernegara masih banyak dalam kemungkaran. Nabi merintahkan setiap ada kemungkaran, falyughayyir, maka kita harus melakukan upaya merubah. Bagaimana caranya? Babiyadi. Yang pertama adalah dengan tangan. Tangan itu artinya dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Berarti mestinya idealnya setiap orang muslim itu ketika ada kemungkaran kita langsung bisa melakukan pencegahan dengan kekuatan itu. Ya. Contoh-contoh seperti itu bisa kita lihat pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman ini ketika umat Islam itu punya power, ya, kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang melakukan ini langsung, ya, ada yang zina langsung dihukum, ada yang melakukan ini langsung kena hukuman, ada pencegahannya. Baiklah yastati' fa bilisani. Kalau kita nggak sanggup, maka dengan lisan. Ya, kita dengan nasihat, dengan memberikan kritikan dan sebagainya. Baiklah yastati' fa biqalbihi. Kalau nggak sanggup, pakai hati. Minimal itu. Wadhalika da'aful iman. Kata Nabi itu adalah gambaran keimanan yang paling rendah. Melihat nggak sholat kita cuma sedih, melihat ada yang masih ikhtilat, ya, pacaran, kesepian, kendocengan, lanang tino, kemudian orang nggak nutup aurat, masih banyak kemaksiatan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya kesedihan. Ada keprihatinan dalam hati, itu sudah bagian daripada pencegahan, namun ada aful iman. Dalam hadis sahih itu disebut dengan iman paling rendah. Atau kemudian kalau disesuaikan dengan riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan setiap nabi itu pasti
Ya, jadi Nabi yang diutus Allah itu pasti ada pengikut setia. Walaupun jumlahnya beda-beda, ada yang banyak, ada yang cuma berapa lintir orang, tapi ada orang-orang yang setia yang selalu mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perintahnya, dilarang apa, mengikuti apa yang disunnahkan, yang diperintahkan, itu ada. Sampai kemudian kata Nabi, fa'ala min ba'dihim khuluf. Dari generasi sahabat yang begitu patuh dengan nabinya ini, kemudian berganti habis. Bergantilah generasi setelah. Kalau sahabat Nabi itu namanya sahabat, kemudian namanya tabi'in. Generasi itu meninggal, ganti generasi selanjutnya namanya tabi'in, terus begitu sampai kita. Nah, Nabi mengatakan fa'ala fa'ibad khuluf. Suatu saat kemudian ada terjadi pergantian generasi-generasi, sampai muncullah generasi yang dulu nama layak anu. Generasi yang bisanya cuma berteori, tahu teorinya, ya, tapi tidak tahu sholat itu wajib, tapi nggak langsung. Tahu ini yang benar, ini yang salah, tapi banyak yang tidak pedulikan itu semua. Itu artinya sudah muncul generasi-generasi yang cenderung untuk menyimpang. Wayang aluna malayak baru. Sementara jadi perintah-perintah agama diabaikan, tidak dilakukan. Sebaliknya mereka sibuk dengan malayak alun. Kesibukan mereka nggak ada yang diperintahkan dalam agama. Sibukannya mereka bukan hal-hal yang kaitannya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini banyak. Artinya banyak orang yang nggak sholat, ya, anak-anak muda sholat enggak, puasa enggak. Terus kemudian aktivitas-aktivitas yang diperintahkan Allah yang dilakukan. Apakah mereka nggak ada kerjaan? Ternyata banyak juga, buktinya banyak yang baliknya sudah pagi hari, ya. Mereka malah dalam tidur, ya. Tapi apa yang dilakukan? Malah baru, ya. Habiskan malam begadang, kafe simpang banyak, ya. Nah, ini sibuk begitu, balik pagi, antuk gitu, dan itu banyak hal-hal yang terjadi. Sibuk, kesibukannya hal yang tidak ada perintah dalam agama, justru yang diperintahkan yang dilarang. Nah, artinya dari hadis itu, pengikut Nabi itu suatu saat akan ada penyimpangan. Itulah yang disebut dengan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Faman jahadahu fahuwa mu'min." Kalau sudah ada kemungkaran itu, siapa yang mencoba untuk mengatasi, melawannya, memperbaikinya, berusaha merubahnya, Rasulullah menyebut bahwa mukmin itu tandanya orang-orang yang masih punya iman. Faman jahadahu bilisanihi, ketika ada kemungkaran kok kemudian lisannya mencoba merubahnya, bahwa mukmin. Kalau tadi dengan tangannya, jadi kalau ada orang yang punya kekuasaan, kepala desa atau camat atau bupati atau selanjutnya atau polisi atau punya kewenangan di situ, ada kemungkaran, terus dia lakukan pencegahan, itu tandanya masih ya iman. Kalau ada orang masih ada semangat untuk memperbaiki dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, itu punya tandanya imannya masih baik. Ada kemungkaran kemudian kita mencoba dengan lisan kita, ya, nasihati dengan yang terbaik, fil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu tandanya orang itu masih imannya masih baik. Faman jahada bi qalbihi, kemudian ketika kemungkaran terjadi, hatinya masih ada kebencian, hatinya masih ada kemungkaran, apa istilahnya, keprihatinan, bahwa mungkin Nabi menyebut itu juga tandanya masih punya. Walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Tapi kalau sudah kemungkaran terjadi, nampak di depan mata, di mana-mana jadi kemaksiatan, tangan tak berkeluar, lisan tak berkeluar, hati pun juga sudah tidak ada lagi penolakan, Rasulullah menyebut walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Tandanya orang itu sudah kate imannya, dalam hatinya sudah tidak ada iman, walaupun cuma habbatul darah itu kira-kira kalau orang dulu menyebut sebiji sawi, ya, saking kecilnya tidak ada iman sama sekali. Jadi
gambaran keimanan itu untuk mengukur iman di diri kita ini sebenarnya masih waras, masih baik apa enggak, itu sejauh mana sensitivitas kita terhadap kemungkaran jadi di sekitar kita. Kalau sudah banyaknya tempat maksiat, banyaknya orang maksiat, sudah begitu nampaknya kemaksiatan begitu jelas, kita sudah cuek saja, bahkan kita merasa nyaman dan senang dengan banyaknya fasilitas kemungkaran itu, nah, itu sudah tanda imannya sudah kosong. Nah, maka di sini fadhahullah dari semangat ya keimanan kita itu. Kita ini ketika melihat kondisi yang gak ideal begini, kondisi yang masih banyak kemungkaran, kemudian kita berusaha gimana saya bisa tetap menjadi seorang iman yang beneran, ya, bukan hanya iman yang pura-pura kata Nabi begitu. Nah, inilah kemudian salah satunya adalah dengan fasilitas, dengan sarana kita dalam muassasah ini, lembaga ini kita meningkatkan keimanan dari yang tadi mungkin cuma dalam hati karena dewean, jadi mau berbuat sesuatu banyak pertimbangan, nggak ada kewenangan, nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan, nggak ada kawan. Akhirnya kemudian kita mencoba menggabungkan semua kelemahan-kelemahan kita itu kemudian menjadi kekuatan. Insyaallah kalau bareng-bareng begini kita akan lebih. Nah, kita mulai dengan apa yang bisa kita mampu. Dengan kekuatan, akhirnya kalau kita jadi guru, ya, murid kita ini berarti masih di bawah kewenangan kita. Kita bisa ingkar mungkar yang sebenarnya itu kan idealnya kan pakai kekuatan. Gak sanggup baru pakai lisan, gak sanggup baru pakai hati. Nah, dengan kita berlembaga seperti ini, kita menjadi guru ini harapannya adalah pertama sebagai kewajiban pribadi-pribadi kita bisa meningkatkan upgrade keimanan kita dari yang lemah kemudian bisa menjadi iman yang baik. Kita minimal mulai dengan satu kelas, ya. Kita lagi guru kelas itu sudah punya lisan laku dengan tangan laku dan sebagainya. Nah, ini pertama. Jadi kemudian apalagi kalau kemudian untuk masyarakat secara pribadi mungkin kita agak sulit, tapi dengan lembaga begini kita bisa melakukan banyak hal. Ya, nasrul fikrah bisa kita lakukan di sini dengan kegiatan apa, kemudian kumpulkan masyarakat, atau kita menebarkan, atau kita kemudian juga membuat kegiatan-kegiatan yang bisa kita share langsung ke masyarakat. Jadi mulai mereka terwarnai ya, cara pandang ya bagi Islam. Itu satu. Jadi ini harus dijalankan dan kita harus berperan di sini. Jadi dengan lembaga ini salah satunya adalah kita ingin merubah cara pandang masyarakat yang mengenalkan Islam di tengah-tengah masyarakat itu dengan lembaga ini. Jadi kalau lembaga melaksanakan tugas ini maka ini satu kerugian besar. Nah, ini fungsinya nggak berjalan. Makanya untuk ya, kalau sudah jadi guru, ya, mengajar minimal murid. Ini murid-murid kita inilah yang akan mewarnai cara pandang mereka, cara pikir mereka. Setelah itu walinya, ya, bagaimana walinya yang mungkin selama ini juga agak ada pandangan yang miring terhadap Islam. Nah, ini kesempatan kita. Ketika jadi wali, jadi guru, kita bisa tahu kepada walinya, kemudian kita mencoba sedikit demi sedikit, kemudian ya itu ini yang harus dilakukan. Terus begitu, ya, sampai kemudian bisa lebih luas lagi. Ya, para masyarakat antar lembaga kan sebenarnya dengan kita sudah berlembaga ini akhirnya kemudian juga bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga. Mungkin di SD lain tidak tergambar seperti ini, ya. Tapi kemudian kita kalau sudah mengadakan pertemuan atau beberapa guru SD, guru mata pelajaran satu kecamatan satu ini, di situ kita bisa mulai menyampaikan ide-ide bagaimana sebenarnya pandangan yang Islami, pendidikan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa. Ya, akhirnya berbanyak. Ya. Dan ini satu ya fungsi yang harus dijalankan. Yang kedua, fungsi dari pendidikan itu adalah takwil syakhsiyah Islamiyah. Jadi
lembaga pendidikan seperti ini itu tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian yang Islam. Ini tentu sasarannya adalah pada kita SDM dan kemudian pada anak-anak didik kita. Ini fungsi inti sebenarnya, ya, fungsi intinya. Kalau Nasrul Fitrah itu baru mungkin pada orang-orang yang luar pertama, ya, untuk supaya mereka berubah cara pandang yang negatif menjadi positif terhadap Islam. Yang kedua adalah fungsi ini, dan ini nanti yang akan kita jelaskan lebih agak panjang, ya, tentang inilah sebenarnya disebut dengan fungsi tarbiyah. Ya, fungsi tarbiyah itu adalah membina anak-anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang Islam. Itu yang dijelaskan. Yang ketiga, fungsi lembaga ini harus pahami, ini adalah kita masuk dalam lembaga ini harus dimaksimalkan juga, bahwa ini adalah sebagai sarana kita untuk tanmiyatul kafaah. Tanmiyah itu pengembangan kafaah, itu potensi, ya. Jadi disinilah kita juga harus menjadikan, jangan kita sudah bertahun-tahun, ya, bergabung dalam sebuah lembaga pendidikan ini tapi potensi kita nggak kembang. Ya, inilah latihan kita, ini berlatih juga. Jadi kita bukan hanya semata-mata ketika bergabung ini saya ingin bekerja di sini, ya, tapi ini adalah sarana kita untuk mewujudkan potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Ya, saya pasti ini sebenarnya secara alami akan berjalan, tapi akan lebih efektif dan akan lebih luar biasa hasilnya kalau memang kita sudah dari awal sudah punya target, dengan ini saya ingin belajar. Jadi kalau selama ini belajar kita sifatnya adalah teori, ini adalah sifatnya langsung pada praktek, ya. Bagaimana kemudian mengelola kelas, bagaimana kemudian komunikasi yang efektif dengan orang tua, dengan anak-anak, bagaimana kemudian menjadi pemimpin, ya, bagaimana kemudian menjadi, ya, sahabat dengan orang banyak, ya, bagaimana kita bersosialisasi, itu semuanya. Makanya siapa yang memang menjadikan ini, fungsi ini maksimal, ini biasanya akan kelihatan, ya. Dulu ketika pertama mungkin tegak di kelas saja susah, ngomong aja repot, kesulitan, bagaimana kemudian, tapi kemudian karena dia sudah niat belajarnya itu kuat, di dalam beberapa tahun dia kelihatan kemampuan bagaimana mengajar dengan baik, presentasi yang baik, komunikasi yang baik, kemudian menjadi pengasuh yang baik. Itu luar biasa, itu kelihatan sekali kalau memang orang itu memiliki. Nah, maka sholat kita dapat pahala, ya. Ajarkan dia ngaji, kita dapat pahalanya. Setelah itu dia ajarkan pula, kakek dia juga mengajarkan ilmu yang pernah kita ajarkan itu akan dapat terus. Itulah yang sebenarnya, ya, kalau sistem MLM dalam pahala ini berlaku di dalam. Jadi kita ajarkan 10 orang ini ternyata ngapalkan, kita dapat pahala. Dia ngajarkan lagi, orang ngikutin lagi, kita pasti dapat pahalanya. Ini yang jadi motivasi besar kita di dalam ajaran ini. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, jangan kalian mencela sahabat siapapun, ya. Ini kadang kan kita ini sering kalau baca sejarah, apalagi yang nulis ini orang-orang yang memang agak bijak, ya. Ada yang mengecilkan peran sahabat tertentu, bahkan mendistrikkan mereka, kesannya sahabat ini nggak bijak dan macam-macam, ya. Bahkan ada yang mengatakan jahatkan seorang sahabat tertentu. Jangan sampai jangan siapapun jangan ke celah sahabat. Kenapa? Karena kalau kamu berinfak segunung emas Uhud, ya, gunung Uhud emas kamu infakkan, itu tidak akan menyamai secuil kebaikan sahabat. Kok bisa begitu? Apakah kemudian mereka pernah infak segunung Uhud? Ternyata nggak ada ceritanya sahabat yang infaknya sampai segunung Uhud, nggak ada. Tapi kita bisa dapat pahala. Tapi mereka, ya, kalau kita infak seperti itu, mereka bisa dapat sama. Ya, karena tadi kalau antum punya gunung Uhud emas, kamu infakkan, sahabat pun dapat pahala yang sama.
Ya. Kalau semua kebaikan, karena semua orang ini kan dulu, ya, kita manusia ini bodoh, kemudian akibat sahabat yang berjuang, dia menebarkan Islam kemana-mana, dan kita sekarang ngerti Islam, ngerti kebaikan itu berkat jasa mereka. Maka antum sholat, antum ngaji, antum berdakwah, antum melakukan kebaikan apa saja, itu sebenarnya kebaikan kalian itu sama, ya, yang didapat sahabat juga begitu. Kamu infak gunung Uhud, mereka juga dapat. Kamu melakukan ini, mereka juga dapat. Maka nggak kita kejar kebaikan mereka. Nah, itulah semangatnya yang harus dibangun. Jadi dari dulu menjadi pengajar pendidik ini salah satunya adalah kita ingin beramal jariah dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Ya, ini diantaranya adalah tujuannya. Dan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, tujuan daripada sebuah fungsi lembaga pendidikan itu adalah kasbul ma'isyah. Ini enggak kita ingkari, ya. Jadi ada 4 ya: menebar fitrah kebenaran, mendidik generasi, dan 3 adalah tadi meningkatkan potensi kita. Jadi kita ini belajar. Jadi selama kita terus belajar. Dan belajar itulah nanti yang akan menjadi melejit potensinya. Dan yang keempat adalah ini sebagai sarana kita untuk cari penghasilan dia. Jadi kasbul ma'isyah itu adalah sebagai sarana kita untuk mencari modal hidup, ya, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam hukum Allah maupun hukum alamnya sebenarnya al-jaza'u al-jaza' nisful amal. Jadi sebenarnya balasan itu nanti sebanding atau sejalan lurus dengan perbuatan yang kita lakukan. Artinya begini, salah satu fungsi lembaga ini adalah selain kita melakukan tujuan-tujuan besar tadi, ini juga menjadi, ya, kita ini juga hidup di dunia ini untuk, ya, kebutuhan dunia ini. Maka diantaranya dengan lembaga ini harapannya juga menjadi kemudian kita memperoleh masukan untuk menjadi kebutuhan kehidupan kita, mendapat barokah, gaji, honor, dan sebagainya sebagai sarana itu. Nah, karena ini juga menjadi fungsi dari sebuah lembaga, makanya nanti apa yang kita dapat, keberkahan yang kita dapat itu tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau lembaga ini dengan semua SDM-nya bisa berjalan, melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, ya, semakin dipercaya oleh masyarakat, orang kemudian menilai dengan pandangan-pandangan yang positif dan sangat berharap percaya, itu biasanya secara otomatis, ya, semakin besar kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat, maka semakin besar juga keberkahan yang akan bisa murid akan melimpah. Bahkan mungkin kalau sudah lembaga-lembaga yang munafik, yang percaya orang itu berapapun, ya, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan itu orang nggak hitung lagi. Kenapa? Yakin kalau sudah masuk di sini nih, anak jadi benar, pintar, ya, oleh bangsa begini itu dan sebagainya. Dan ini, ya, adalah bagian juga yang, nah, ini adalah urusannya dalam profesionalisme dalam ya, kait ini dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang penting yang harus kita lakukan. Nah, alhamdulillah, ini saya sampaikan 4 hal ini sebagai dasar supaya kita ini, jadi lembaga apapun, mungkin nanti yang antum mendirikan TK, antum membuat ini lembaga apa, lembaga itu, jangan lepaskan tujuan, ya, bahwa kita melakukan itu harus niatnya adalah ini bagian daripada dakwah, bagian daripada motivasi besar kita adalah melakukan perbaikan kepada umat ini. Nah, kita kembali kepada sekarang
pada tarbiyah ya. Jadi karena ini lembaga kita adalah lembaga tarbiyah, kita harus paham apa itu tarbiyah. Ya, pendidikan itu seperti apa. Kalau dalam pengertian bahasa Arabnya, tarbiyah itu dari kalimat robbayahu atau robbayahu. Kalau dia artinya alhamdulillah rabbil arab, alhamdulillah rabbil alamin, dari kalimat rabb itu punya pengertian tarbiyah memiliki arti apa? Kalau definisi Arabnya itu adalah tablighu syai'in ila kamalihi syai'an fa syai'an. Itu kalau definisi yang diberikan oleh Al-Asfahani ketika menafsirkan kalimat Rabbul Alamin. Dalam tafsirnya beliau mengatakan Rabbun itu diambil kalimat tarbiyah salah satunya yang memiliki arti menghantarkan sesuatu kepada idealnya, bentuk kesempurnaannya, tahap demi tahap. Itulah tarbiyah. Ya, jadi pendidikan ini perlu kita pahami adalah kita ingin menghantarkan, kalau objek dakwahnya kita ini adalah siswa, anak didik kita itu ila kamalihi, menuju kesempurnaannya, syai'an wa syai'an, sedikit demi sedikit. Itu yang akan kita jalankan. Jadi tugas kita adalah menghantarkan itu, menghantarkan anak didik dari sekarang kondisinya 0, sementara targetnya adalah 10. Dari 0 ke 10 ini kita memiliki tahapan-tahapan. Ya, ini yang akan kita lakukan di dalam. Makanya ketika bicara sini bahwa pendidikan itu adalah bukan tujuan, ya, pendidikan bukan tujuan tapi adalah syarat. Jadi makanya seorang ahli sering mengatakan, ya pendidikan itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak bisa diwujudkan tanpa pendidikan. Nah, hidup ini istilahnya aktivitas itu, tarbiyah itu bukan segala-galanya, tapi kita ingin mewujudkan Islam yang benar, ya, keadaan kembalikan kejayaan Islam ini nggak mungkin bisa diwujudkan tanpa pendidikan. Nah, Alhamdulillah. Jadi jelas tadi ya, ini yang perlu dipahami. Jadi tugas-tugas antum nagari itu adalah bagaimana menghantarkan anak yang sekarang 0, ya. Bagaimana kemudian kita punya target anak itu bisa begini, dan itu yang sudah dirumuskan, ya, dengan setiap lembaga itu punya rumusan targetnya apa, ya, tamatan kita dari belakang. Pendidikan nasional itu kan ada juga, ya. Kalau kita lagi orang pendidikan ini, saya kita baca itu sudah dirumuskan bagaimana tujuan pendidikan nasional. Ya. Kalau kemudian, walaupun sebenarnya beda-beda redaksinya, pada sebenarnya adalah semuanya sama. Ya. Kalau di dalam Quran, salah satu fungsi tugas Nabi itu adalah bagian ini. Makanya kalau kita bisa melaksanakan tarbiyah ini sebagai Alhamdulillah, ini tugas besar, ya. Jangan sepele. Nah, guru, apa? Jangan malu nanti, ya. Ketika ditanya apa pekerjaan, ikut guru itu malu-malu begitu. Apalagi guru swasta gitu, ya. Jangan malu, tugas apa? Pendidik. Bangga. Karena ini adalah tugas para nabi, ya. Ini tugas Rasul, ya. Para pendidik itu adalah tugas para nabi. Bangga kita ini melanjutkan estafet para nabi. Kalau posisinya ini kira-kira para nabi nggak ada lagi, jadi para pendidik itulah yang menjadi pelanjut para ulama warasatul anbiya, ya. Para ulama atau para orang yang guru itu adalah waris para nabi. Jadi ini yang kita perlu bangga, kita optimis, ya. Karena bayangkan kalau kita bisa menghasilkan orang itu dari bilang, itu boleh takut dulu. Ya, Alhamdulillah, ya. Ini guru itu luar biasa. Ini adalah tugas besar. Nah, jadi ya, hilang kembali. Jadi bagaimana membawa proses ini sampai kepada kesempurnaan. Nah, yang perlu kita tahu adalah ini sebenarnya target kita ini bukan hanya kepada murid. Tadi kalau kita bicara tentang fungsi lembaga itu luas, ya. Memang
kepada murid ini tujuannya adalah takwin, ya, membentuk, tapi kepada orang yang di luar sana kita juga punya tujuan, yaitu menyebarkan pemikiran supaya kemudian. Jadi kita ini sebenarnya tugasnya adalah sangat luar biasa, ya, membina umat. Nah, ila kamalihi, ini yang perlu kita pahami, bahwa tujuan tarbiyah itu adalah menghantarkan manusia, ini secara umum ya, manusia ini semuanya bagaimana menuju menjadi manusia yang sempurna, manusia yang ideal sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasul. Bagaimana seperti yang diinginkan oleh Sang Pencipta, ya, manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kembali kepada apa gambaran manusia yang diinginkan Allah itu, ya, sederhananya di dalam Quran itu kalau dikerucut-kerucutkan itu ada dua. Manusia itu diciptakan Allah, satu berfungsi sebagai ibad, ya, sebagai hamba yang patuh. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai khalifah, ya. Jadi kalau ini surat Ad-Dariyat, wa ma khalaq, surat Ad-Dariyat 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kemudian kalau yang kedua sebagai khalifah surat Al-Baqarah, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini tujuannya. Jadi gambarannya manusia ideal itu adalah manusia yang minimal melaksanakan fungsi dua ini. Satu, fungsi sebagai hamba, ya, fungsi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut hamba adalah orang yang menjadikan semua aktivitasnya sesuai untuk Allah dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut hamba. Yang disebut hamba itu adalah ibadah, itu maknanya adalah ucapan dan perbuatan untuk Allah, ya, dalam mencari ridha Allah SWT. Itu yang disebut ibadah. Jadi orang hamba itu, seorang ibadah adalah orang yang menjadikan aktivitasnya itu mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah berarti semua yang dilakukan harus sesuai dengan aturan Allah. Ini gak mungkin kita mau ingin mengharap ridha Allah kalau yang kita lakukan yang dilarang Allah. Gimana hidup ini akan mendapatkan ridha Allah kalau kamu perilaku kita, apa yang kita katakan, apa yang kita makan, apa yang kita ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Allah atau yang dilarang Allah, gak mungkin Allah ridha. Makanya otomatis sebenarnya kalau orang itu sudah menjadikan hidupnya adalah untuk mengabdi, itu berarti dia orang yang sudah melakukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Orang yang sudah menjadikan Allah, saya menjadikan hidupku, matiku, ya, ibadahku semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sebenarnya rahmatullah ketika bicara ini, ketika kita sudah wa ma khalaqtul jinna, bahwa aku tidak menciptakan manusia jin kecuali untuk mengabdi kepadaku, itu maknanya adalah orang ini, ya, kita harus menjadikan hidupnya dalam ibadah. Semua aktivitas kita, ya, harus jadikan dalam rangka yang penting Allah itu. Nah, supaya itu bagaimana? Berarti tidak boleh di dalam hidup ini melakukan sesuatu yang Allah gak ridho. Kalau kita mengatakan ini Allah gak ridho, jangan. Kalau kita melakukan ini Allah jadi murka, berarti itu kita gak sesuai dengan tujuan hidup ini. Itu ibadah kepada Allah. Nah, kesimpulan daripada ini berarti target kita mendidik itu adalah bagaimana menjadikan anak-anak, ya, termasuk diri kita, ya, menjadi orang-orang yang perilakunya, perkataannya, hidup waktunya, semua aktivitasnya itu yang diridhai Allah Subhanahu. Nanti perilakunya, waktu hidupnya 24 jam kan sepanjang hidupnya itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai Allah, ya, hal-hal yang tidak dimurkai Allah, itu yang
Jadi kita sudah qualifying. Berarti kalau begitu tujuannya adalah kita ingin menghantarkan anak-anak ini nanti kata-katanya, kata-kata yang baik, perilakunya yang baik, hidupnya yang baik. Itulah disebut menjadi pribadi yang soleh. Itu artinya baik semuanya. Setiap ngomong bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain. Perilakunya bermanfaat untuk orang lain. Semua aktivitasnya menilai soleh, bermanfaat. Soleh itu artinya baik, ya, layak. Yang kedua, target kita adalah menjadikan maka kita ini punya proyek kita adalah nanti menghantarkan orang menjadi orang-orang yang khalifah. Khalifah itu artinya menjadi pemimpin. Ya, pemimpin. Kalau bahasa lain sebenarnya khalifah itu artinya apa? Dari kalimat khalafah. Khalafah itu pengganti. Nah, pengganti maksudnya pengganti Allah di bumi pelaksana, pengganti Rasul. Itu sudah disebut khalifah. Jadi namanya kalau bahasa lain itu pejabat khalifah. Namanya pejabat itu apa yang dilakukan tidak boleh melanggar daripada yang beri. Kalau kita sebagai pelaksana tugas itu nggak boleh apa yang kita lakukan menyalahi apa yang memberikan tugas. Nah, tujuan khalifah itu gambarannya apa? Manusia itu sebagai khalifah adalah bahwa hidup itu bukan hanya selain dia sudah soleh, baik dilakukan kepada Allah, dia juga harus melakukan hal-hal yang membuat baik untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan pribadi yang muslim. Nah, jadi sebenarnya begini, ini dua ini sebenarnya yang sederhananya. Jadi tujuan kita mendidik adalah bagaimana anak-anak ini suatu saat dia baik dan terhadap Allah, perilakunya baik, akhlaknya baik, dan kemudian dia punya tanggung jawab. Rasa hidup ini bukan hanya untuk ini, dia punya tanggung jawab kepada Allah untuk menciptakan keluarganya baik, lingkungannya baik, masyarakat yang baik, negerinya baik. Itu pribadi seperti itu itulah yang pribadi dai, itulah pribadi mujahid, itulah pribadi muslim. Yang tadi dari awal bahwa kita semuanya bukan hanya yang penting kita baik, tapi kita juga baik untuk orang lain. Kita juga harus punya ambisi. Hidup ini adalah untuk memperbaiki orang. Daripada Rasulullah, makanya dalam sebuah saat ketika Rasulullah pernah mengatakan kita hidup di dunia ini, ya, dengan beraneka ragamnya itu diibaratkan oleh Nabi itu seperti orang yang sedang naikin kapal. Ya, kita ini seperti di bumi ini ibarat kapal besar kita ini bumi ini. Kita naikin sama-sama. Rasulullah menggambarkan seperti orang yang naik kapal. Di dalam kapal ini, kapal layar itu ya, lama itu, ada orang itu setelah dibagi tempatnya, ada yang dapat bagian tingkat 3, tingkat 4, ada yang paling basah, ya, paling bawah. Kalau diibaratkan dulu, untuk fasilitasnya seperti sekarang, ya, kapal itu kalau mau ngambil air itu harus keluar, harus lewatin yang atas, lewatin ini beberapa tahap, sampai baru bisa ngambil air keluar. Ini terus. Sehingga kemudian kata Nabi, berpikirlah orang yang di bawah ini, aku kita kalau mengambil air harus susah-susah ke atas, ya, ganggu orang di atas, padahal air itu ada di bawah kita cuma dekat sekali, hanya berapa mili saja. Akhirnya kemudian kenapa nggak kita lobangin dikit aja, kita nggak usah repot-repot. Nabi mengatakan kalau ada perilaku yang membocori kapal itu, kemudian yang lain yang melihat diam saja dengan alasan, nah itu kan urusan dia, tenaga-tenaga dia, apalagi kamar-kamar dia, bagian-bagian dia. Kalau bahasa kita ini ya sudah hak dia lah itu. Cuek semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, ketika perbuatan itu tidak ada lagi mencegah dengan alasan pribadi-pribadi masing-masing, maka yang terjadi akan tenggelamlah kapal itu, dan ketika kapal itu yang tenggelam bukan hanya orang yang membebani, tapi semua penghuni kapalnya ikut tenggelam. Makanya sebenarnya proyek
proyek pendidikan seperti ini itu adalah proyek untuk kasih sayang. Karena kita cinta kepada alam semesta ini. Karena kita cinta kepada semua manusia ini. Ya, maka harus ada orang yang selalu menjadi tadi. Ketika ada yang ngelobangin diingetin, jangan. Makanya kalau sudah ada kemaksiatan kebiasaan nggak ada lagi ingatkan, makanya terjadi adalah kerusakan. Salah satu dan wabah seperti ini dan sebagainya bagian daripada itu semuanya. Ya, ini makanya peran guru penting sehingga orang-orang ini ngerti kewajiban dan tugasnya masing-masing di dalam kehidupan ini. Baik, ya itu gambarannya. Nah, tujuan kita adalah begitu. Ya, inilah yang akan bagaimana anak-anak didik atau kita atau jadi bagian itu bahwa masing-masing kita ini punya tujuan bagaimana menjadi pribadi yang seperti kita semuanya menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Allah, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang punya kepedulian yang hebat dalam lingkungannya, bermanfaat seluas-luasnya. Hanya kalau ada ulama pendidikan yang merumuskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah dengan 10 muasafat. Dan bukan 10 ada. Rumuskan supaya gampang 10 muasafat. Pertama, salimul akidah, ya, memiliki akhlak atau akidahnya yang lurus, sahihul ibadah, ibadahnya benar. Nah, ini kira-kira target. Ya, kalau kami di RU itu dibuat jelas, ya, 10 muasafat jadi target santri. Salimul akidah, akidahnya benar, biar nggak ada syirik, kaget, ya, jadi iman yang benar. Terus kemudian sahihul ibadah, ibadahnya lurus, ya, benar, ibadahnya benar. Dan benar itu bukan hanya caranya, tapi apa yang dilakukan ibadah itu kira-kira sudah mendekati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, termasuk frekuensi dan kualitasnya. Targetnya, kan anak sholatnya baik. Kalau bisa juga bukan hanya benar cara sholatnya, itu sholat juga seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sholat duha, rajin, sholat qiyamul lailnya juga rajin, sholat sunnah rawatibnya baik, cinta kepada sunnah Nabi, kayak begitu. Ya, makinul khuluq, akhlaknya kokoh, ya. Musaqqaful fikri, pemikirannya cerdas, ya. Intelektualnya sahihul apa, terus kemudian qawiyul jismi, badannya kuat. Nah, itu sebenarnya itu bahasa lain daripada tujuan-tujuan pendidikan yang kalau kita baca di undang-undang pendidikan itu sudah disebutkan dengan ya, termasuk ujungnya adalah nafi'un li ghairihi, menjadi pribadi-pribadi yang bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Nah, ini semuanya tidak mungkin bisa dilakukan, tidak bisa mungkin diwujudkan kecuali adanya orang-orang yang serius untuk mewujudkan itu. Itulah para orang, itulah para pendidik, itulah para guru. Maka sebenarnya ketika kita menjadi seorang guru seperti ini, itu kita ini sedang membawa tugas besar, ya. Makanya sebenarnya semestinya ya para guru inilah yang harus mendapatkan dari penghargaan yang besar. Tapi kalau ya kita di dunia ini gak dihargai ini, insya Allah di mata Allah nanti kita akan dinilai oleh Allah dengan nilai yang besar tadi. Kalau niatnya tulus, ya, niatnya serius, insya Allah apa yang kita lakukan nanti ternyata di akhirat kita terkaget-kaget dengan balasan yang Allah berikan. Pak, alangkah banyak ya Allah. Ya kan dulu kamu telah mendidik, sekarang itu murid-murid kamu itu jadi orang-orang bermanfaat semuanya di masyarakat. Setiap mereka berbuat kebaikan terus kirim pahala. Ini yang di luar daripada dugaan kita kebaikan-kebaikan itu. Tapi tadi semuanya asal kita luruskan motivasi kita dari awal, keikhlasan kita untuk berbuat. Alhamdulillah. Bicara tentang tarbiyah sebagai ini bicara tentang tarbiyah ini adalah, dan itu juga yang sudah dilakukan oleh para nabi. Jadi ini adalah tugas nabi dan begitulah yang dilakukan oleh. Kalau kita kembali kepada umat ini,
Bagaimana kondisi umat ketika Rasulullah datang? Ya, jadi kalau bicara orang masih meragukan tentang bagaimana untuk ini dengan tarbiyah itu apakah bisa, ini sudah dibuktikan. Dulu ketika Rasulullah diutus, atau sebenarnya bukan hanya Rasulullah saja, semua nabi diutus itu akan menghadapi kondisi seperti ini. Ya, umat ini dulu sebelum datang nabi itu dalam keadaan jahiliyah. Ya. Kenapa disebut jahiliyah? Karena memang ya mereka nggak ngerti tentang jahil itu sebenarnya bukan hanya karena secara keilmuan, ya, teknologi dan lain-lain lemah, bukan. Tapi kebodohan itu adalah kebodohan yang paling mendasar. Apa mereka disebut bodoh orang-orang jahiliyah dulu? Itu bukan karena mereka nggak bisa baca tulis, bukan. Atau mereka nggak bisa mungkin sekarang IT, bukan, ya, teknologi pada zamannya tentu, ya. Tapi mereka bodoh karena mereka nggak ngerti tentang tujuan hidupnya, nggak ngerti tentang hakikat dirinya. Itu kebodohan yang paling mendasar. Ya, bayangkan kalau orang hadir di bumi nggak tahu siapa yang sedang mengadakan, untuk apa dia ada, kemudian apa yang dilakukan, itu kan kebodohan paling mendasar. Gitu ya. Kalau dibayangkan dulu ada yang sampai kemudian nggak ngerti Tuhannya, sampai kemudian ada yang buat roti, kemudian rotinya itu disembah, setelah itu kemudian dimakan, itu kan kebodohan yang paling itu, ya. Kemudian hina mereka, umat yang memang sangat, kenapa hina? Karena kemaksiatan menjadi kebiasaan, khamar sehari-harian, zina menjadi kebiasaan, ya, pertumpahan darah menjadi kebiasaan. Itu yang digambarkan. Meski pecah belah, tapi kemudian Rasul datang. Nah, fungsi Rasul itu disebutkan dalam surat Al-Jum'ah dan di dalam surat Al-Baqarah juga. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nah, itulah yang tugas tarbiyah. Makanya kita dalam tarbiyah itu apa yang sebenarnya lakukan? Kalau dalam Quran ketiga ini, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Itu yang dilakukan Rasulullah di dalam membina umatnya. Yatlu alaihim itu artinya menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu kalau bahasa kita itu mengajar, ya, taklim, memberi wawasan, ya, memberi pengetahuan. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nah, kita di dalam mendidik nggak cukup dari anak yang nggak tahu jadi tahu, anak nggak ngerti apa, nggak bisa baca jadi bisa baca, kemudian tidak cukup itu. Tapi yang kedua, wa yuzakkihim, itu kalau yang dilakukan Nabi. Makanya tugas dalam tarbiyah itu mencakup satu, taklim. Taklim itu artinya menjadikan yang nggak berilmu jadi ilmu. Jadi ini lebih kepada mendistribusikan pengetahuan. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nah, ini dilakukan Nabi di dalam merubah umat yang jahiliyah menjadi Islamnya. Wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu artinya tazkiyah nafs. Tazkiyah itu mensucikan. Itu kalau para ulama yang disebut tazkiyah itu ada dua proses. Satu adalah at-tahalli, mengosongkan. Yang kedua tahalli, menghiasi. Nah, itu yang disebut tazkiyah. Artinya di dalam pendidik, dalam tarbiyah itu proses yang paling inti adalah kita bukan hanya bagaimana merubah dari nggak tahu ke tahu, tapi kemudian yang paling penting bagaimana membersihkan anak-anak ini dari hal-hal yang nggak baik, kemudian menghiasi dengan hal-hal yang baik. Jadi ya, kalau selama ini mungkin ada yang angkuh, ya, ada yang selama ini masih riya, ada yang selama ini masih mungkin bawaannya itu mau menang sendiri, ada yang sombong anak itu, ada yang ini. Nah, inilah tugas kita. Bagaimana yang sombong, mau angkuh, mau menang sendiri, ada yang pelit, ada yang macam-macam. Ini kemudian kita bisa sedikit demi sedikit, tahap demi tahap kita hilangin, kemudian kita hiasin, ya, hiasin dengan sifat-sifat sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Mereka dulu syirik, ya,
terus kemudian dihiasi dengan keikhlasan. Mereka dulu pelit, ya, kemudian bagaimana dengan sedikit tahu mereka paham, akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang dermawan untuk kebaikan. Mereka dulu maunya menang sendiri, ya, tapi kemudian Nabi datang sedikit demi sedikit mengajarkan, ya, merubah, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kemudian luar biasa di dalam persaudaraan dan kisah mereka. Bahkan kalau bicara tentang kisahnya para sahabat, subhanallah, ya, mereka itu, ya, kan disebut kisah itu adalah apa? Lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Gitu, ya. Dalam sejarah jahiliyah itu ada macam-macam istilahnya perang itu, sampai ada mereka itu, di antara mereka itu ada yang perang itu sampai berturun-temurun, seperti Bani Aus dengan Khazraj, itu perangnya sampai tahun-tahun. Ada Bani Taghlib dengan ini, dari sampai turun-temurun. Itu cuma masalah-masalah sepele sebenarnya awal. Ada cerita cuma gara-gara dalam perlombaan, ya, ada yang curang, kemudian marah, kelompok itu marah, sampai kemudian tahun-tahun enggak. Ya. Tapi kemudian setelah mereka menjadi orang Muslim, ternyata apa? Semuanya itu bisa berubah, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang wayu'thiruna ala anfusihim. Kalau dalam Quran itu mereka lebih mementingkan orang lain atas dirinya sendiri. Itu yang luar biasa. Contoh beberapa kasus, ya. Di antaranya ketika mereka sudah Islam, ya, kemudian setelah itu beberapa tahun orang Ansar sudah sebagian besar adalah Islam, kemudian datanglah orang-orang Muslim Mekah yang hijrah ke Madinah. Rasulullah kemudian itu mempersaudarakan mereka. Ternyata luar biasa persaudaraan itu, melebihi persaudaraan yang sebenarnya. Sampai-sampai kemudian ada yang menawarin, saudaraku, kan kamu sudah jadi saudaraku, berarti senangmu adalah senangku, susahmu adalah susahku. Aku punya 2 rumah, ya, nanti lihatlah mana yang kamu suka, tempatilah dan itu milikmu. Aku punya 2 kebun, ya, lihatlah mana yang kamu kira-kira sukai, nanti pakailah dan itu adalah milikmu. Bahkan ada yang tahu saudaranya dari Mekah itu gak bawa istri, ya, karena istrinya gak ikut hijrah. Kemudian ditawarin, aku punya 2 istri, ya, kira-kira mana yang kamu share, mana kamu sukai, nanti aku ceraikan, nikahilah, ya. Itu sampai seperti itu. Itu artinya persaudaraan yang sangat luar biasa. Padahal sebelumnya ketika masa jahiliyah, orang jahiliyah itu terkenal dengan tadi egoisnya, mau menang sendiri, luar biasa. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi program menjadi seorang perawi itu yang paling berat di sini. Ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik dari anak didik ini, kemudian kita punya target yang ini, yang akhirnya suka hura-hura hidupnya, main saja. Bagaimana kemudian mereka disibukkan dengan hal-hal yang positif. Kalau selama ini sibuk dengan hal negatif, bagaimana target kita adalah suatu saat dia sibuk dengan hal-hal yang baik dan positif. Itu yang disebut wa'yuzaki. Wa'yu'allimuhum kita. Ada yang mengatakan bahwa maknanya sebenarnya datang dari bermanhaj, mengajarkan tentang konsep, ya, konsep hidup, atau mengajarkan tentang skill, ya. Makanya sebagai seorang murabi ini adalah target kita itu, karena itu awasnya kepribadiannya jadi baik dan kemudian life skillnya juga. Nah, itu yang menjadi qadirun al-kasbi, dia bisa mandiri hidupnya, bisa bermanfaat seluas-luasnya kepada anak. Itu adalah tugas-tugas kita sebagai para murabi. Dan insya Allah kalau sudah begini hadir, ya, diibaratkan di dalam surat As-Saff, ya, atau di dalam surat Muhammad, ya, itu diibaratkan kita mendidik ini diibaratkan seperti petani yang nanam tanaman, ya, ternyata kemudian tanaman itu batangnya tinggi, ya, menjulang yujibu surah, ya, orang-orang kaget melihatnya, bangga melihatnya, dan itulah
yang kita harapkan. Nah, jadi pribadi muslim itu di dalam hadis di Rasulullah menggambarkan seperti pohon kurma, ya, pohon kurma, atau di dalam surat Ibrahim dikatakan gambaran anak-anak didik itu targetnya itu adalah mendidik itu seperti orang yang menanam pohon, seperti di dalam surat Ibrahim itu. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti kullaha kullahinin bi rabbiha. Ya, seperti tani yang kemudian menanam, tanaman itu tumbuh. Ya, tanaman yang baik itu cirinya adalah syajaratun thayyibah itu apa? Asluha sabit. Tanaman itu memiliki akar yang kokoh. Wa far'uha fis sama, batangnya tinggi menjulang ke langit, ya. Terus tukti ukulaha kullahinin bi rabbiha. Tanaman itu menghasilkan buah yang lebat, yang tukti ukulaha kullahin, setiap saat. Ini adalah artinya orang-orang yang bermanfaat, orang-orang. Jadi ini gambarannya, ya. Sederhana aja, segera untuk mendidik itu akhirnya kita menciptakan orang-orang seperti itu. Asluhasan. Jadi anak didik yang memiliki akar yang kuat, itulah pribadi yang, itulah akhlak, itulah keimanan, ya. Gak guncang, gak mudah takluk, gak mudah roboh, gak mudah kalah dengan godaan, tantangan, ya. Asluhasan berapa sama, tinggi menjulang, aktivitasnya banyak, soleh, bermanfaat, ya. Dan kemudian manfaat yang seluas-luasnya setiap saat, bukan sekali-sekali. Nah, ini adalah gambaran. Maka ketika kita mampu melaksanakan ini, subhanallah, ya, suatu saat gak tahu kapan, ibarat kita ini yang penting ini kita ini ikut punya andil. Mungkin bukan zaman kita, mungkin kita gak ikut merasakannya. Suatu saat kembalinya umat ini, kembalinya kejayaan Islam pada negeri ini atau pada dunia ini, itu kita nggak ikut melihatnya, menyaksikannya, tapi kita sudah menjadi bagian daripadanya. Ya, tahu dari murid-murid kita, anak-anak didik kita, itulah yang nanti kelak mereka lah akan melanjutkan, dan mereka lah yang akan menjadi pelopor untuk kembalinya kejayaan Islam ini. Dan insya Allah itu semuanya kita sudah menjadi bagian daripada proyek besar membangun umat ini. Itu adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Demikian sekarang yang saya bisa sampaikan sebagai gambaran kenapa kita harus menjadi para pendidik, ya, kenapa kita harus menjadi para guru, ya, dan para murabi ini. Dan itulah gambaran besar proyek, ya, tarbiyah yang kita lakukan supaya kita jangan cuma berpikir sempit, ya. Kita ini adalah sedang menjadi bagian dari proyek besar membangun umat dan mengembalikan kejayaan umat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan. Kalau bisa ada